Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya untuk mahasiswa manajemen keuangan. Pertemuan ketiga ini kita akan mencoba membahas apa yang disebut dengan pasar finansial. Pasar finansial yang dijual di pasar finansial ini kadang-kala disebut sebagai warka. Kemudian kadang-kala disebut sebagai sekuritas, atau ada yang menyebutnya sebagai surat berharga. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau misalnya ada istilah wakaf, ada istilah sekuritas, ada istilah surat-surat berharga. Ini semuanya adalah aset finansial. Ingat, di pasar finansial kita membahasnya adalah aset finansial. Nah, beda dengan misalnya aset real seperti halnya tanah, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, di pasar finansial lazimnya itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan pasar modal atau capital market. Lalu yang kedua disebut dengan pasar uang atau money market. Ini sering saya tanyakan ke mahasiswa tingkat akhir yang dia pendadaran, apa bedanya antara pasar modal dan pasar uang? Sekarang saya contohkan dari sisi jangka waktu. Pertama, bedanya jangka waktu. Kalau pasar modal ini dia sepakat atau sekuritas atau surat berharganya jangkanya jangka panjang. Kalau pasar uang jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka pendek jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka pendek kurang dari 1 tahun, ini lebih dari 1 tahun. Lalu dari sisi bentuknya, kalau ini adalah konkret, kalau ini adalah abstrak. Apa yang dimaksud dengan konkret? Konkret itu nyata, ada tempatnya, ada gedungnya, ada misalnya Bursa Efek Indonesia yang ada di Jakarta dan ada di Surabaya. Kalau pasar uang dia abstrak. Abstrak itu tidak ada tempat khusus yang memang diperuntukkan melalui OJS untuk pasar uang. Makanya untuk pasar uang ini bisa dijual dimanapun, bisa di perbankan, bisa di misalnya by bonds atau apapun juga itu. Ini bisa. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau sekarang jangka waktu, bentuk, kemudian yang dijual aset finansialnya apa saja? Ini ya, aset finansial di capital market atau di pasar modal, ini yang dijual itu ada saham dan ada obligasi. Kita bahas dulu ini saham dan obligasi. Saham dan obligasi bedanya apa? Gampangannya, kalau saham adalah surat bukti kepemilikan, kalau obligasi adalah surat bukti hutang. Makanya kalau saham ini ada di ekuitas atau modal sendiri, kalau di obligasi itu ada di hutang jangka panjang. Ini ada di hutang jangka panjang. Kalau saham ini berarti investor saham memiliki perusahaan. Kalau obligasi berarti investor obligasi dia memiliki piutang di perusahaan. Nah, saham itu ada saham preferred ya. Jadi kalau kita lihat ke sini, saham itu ada saham preferred, ada saham biasa. Bedanya apa? Saham biasa dengan saham preferred. Kalau saham biasa itu biasanya dijual secara umum ke masyarakat. Kalau saham preferred biasanya dijual khusus ke orang-orang yang dia punya kontribusi ke perusahaan. Saham biasa itu kalau perusahaannya untung
dia dapat cash dividend atau keuntungan. Kalau perusahaannya rugi, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Ini beda dengan saham preferen. Saham preferen ini kalau perusahaannya untung, dia dapat keuntungan. Kalau perusahaannya rugi, maka pemegang saham preferen keuntungannya akan ditangguhkan sampai perusahaan memperoleh keuntungan, jadi tidak hilang. Kalau tahun 2019 rugi, maka dia ditangguhkan di tahun 2020, misalnya tahun 2020 untung, maka dia akan mendapatkan double. Lalu dari sisi kalau misalnya perusahaan ini dibubarkan atau dilikuidasi, maka pemegang saham preferen akan didahulukan pembayarannya. Lalu obligasi ini adalah surat hutang jangka panjang. Ya, surat hutang jangka panjang, pemegang obligasi dia memiliki piutang di perusahaan dan ini ada tenornya. Jadi obligasi itu ada jangka waktunya, misalnya 10 tahun. Kemudian pemegang obligasi itu juga akan mendapatkan apa yang disebut bisa yield. Yield itu terdiri dari dua, return dan capital gain. Return itu artinya bunga obligasi, ya, atau kalau di obligasi ini namanya kupon. Berarti pemegang obligasi itu akan mendapatkan kupon atau bunga yang bisa dibayarkan per tahun atau bisa dibayarkan setiap 6 bulan satu kali. Ya, jadi 6 bulan sekali, kemudian 6 bulan lagi. Berarti dalam 1 tahun dia akan mendapatkan 2 kali pembayaran. Ini adalah saham dan obligasi. Lalu yang kedua, pasar uang. Ya. Pasar uang ini, ya, saya akan coba untuk hapus yang ini. Ini saja saya hapus. Ya. Pasar uang ini yang dijual adalah sekuritas jangka pendek, ya. Pasar uang. Kalau di buku aja ada yang namanya SBI, Surat Berharga Bank Indonesia. Ini adalah surat hutang jangka pendek yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada yang namanya commercial papers. Ini juga sama, surat hutang jangka pendek. Ada JIBOR, kalau di buku itu ada namanya JIBOR, Jakarta Internet Bank Overnight Rate, atau suku bunga yang ditetapkan oleh perbankan, ya, yang dia digunakan untuk pinjaman jangka pendek. Ada lagi call money. Kemudian ada lagi sertifikat Bank Indonesia. Ini kalau ini surat berharga Bank Indonesia, ini ada namanya sertifikat deposito. Ya. Beda antara sertifikat deposito dengan deposito. Kalau deposito itu dia adalah simpanan jangka pendek yang harus diambil pada jangka waktu tertentu. Kalau sertifikat deposito, maka bukti penyimpanannya ini bisa diperjualbelikan. Ya, ini bisa diperjualbelikan. Nah, bahasan akhir di bab 2 ini ada yang disebut dengan hubungan antara inflasi dan suku bunga. Jadi di sini ada yang disebut dengan hubungan inflasi dan suku bunga. Hubungan inflasi dan suku bunga, saya akan terlebih dahulu menyajikan rumus Fisher atau Irving Fisher. Ya, rumus Fisher itu I sama dengan M plus PI plus RPI. Apa itu I? I adalah suku bunga nominal. Ya. I adalah suku bunga nominal. Kemudian PI adalah inflasi yang diharapkan atau diperkirakan. Inflasi yang diperkirakan. Kemudian
R adalah suku bunga real. Suku bunga real. Nah, contohnya begini. Ya. Kalau misalnya karena di situ ada inflasi, misalnya ada orang ya yang meminjamkan uang sebesar, di sini ada kasus misalnya ya, ada orang yang meminjamkan ini ya, jadi seseorang atau katakanlah A, dia meminjamkan uang sebesar 10.000. Pada saat dia meminjamkan, harga beras ini sebesar 1.000 rupiah, misalnya saja ya, walaupun tidak ada per kilo. Nih, pada saat meminjamkan dia harga beras pada saat itu sebesar 1.000 per kilo. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa uang 10.000 ini kalau dibelikan beras itu setara dengan 10 kg beras pada saat dia meminjamkan ya. Nah, dari pinjaman yang 10.000 ini, maka pemilik modal atau si A ini menginginkan keuntungan 10%. Dalam jangka waktu 1 tahun, maka orang yang meminjamkan ini akan memperoleh keuntungan 10.000 kali 10%-nya dari 10.000, atau kalau di bahasa matematika 10.000 kali 0,1 ya. 1,1 maaf ya, 1,1. Ini kalau dibahasakan dengan matematika atau dengan future value, maka 1 tahun yang akan datang dia akan memperoleh uang sebesar 11.000. Yang menjadi masalah adalah harga beras di 1 tahun mendatang. Ini ya, harga beras di 1 tahun mendatang itu sudah tidak lagi 10.000 tetapi menjadi 12.000. Kenapa menjadi 12.000? Karena ada inflasi ya. Karena ada inflasi sebesar 20%. Maka harga beras 1 tahun yang akan datang ini menjadi 1.000 ya, kali 1,2. Artinya apa? Harga beras per kilo itu 1.200 kg. 1.200 harganya per kilo. Dengan kata lain, bahwa pemodal itu hanya dengan uang 11.000 ini ya, dengan uang 11.000 dibagi dengan 1.200 per kilo, dia hanya akan memperoleh beras sebanyak 9,16 kilo di 1 tahun yang akan datang. Rugi tidak? Rugi. Kenapa? Pada saat meminjamkan dia bisa memperoleh beras 10 kilo kalau uangnya dibelikan beras. Pada saat dia menerima pengembalian, dia hanya menerima 9,16 kilo. Ini adalah kerugian yang nyata. Kenapa? Karena pemodal yang memiliki uang ini tidak memperhatikan inflasi yang sebesar 20%, dia hanya memperhatikan tingkat keuntungan. Dengan kata lain, dia tidak menggunakan rumus dari Irving Fisher. Bagaimana kalau rumus ini diterapkan? Ya, kalau rumus ini diterapkan, maka bisa kita masukkan rumus ini. Suku bunga nominal, ya, yang harusnya diterapkan oleh yang memiliki uang adalah R sebesar 10%,
yang diinginkan. Kemudian inflasinya 20%. Kemudian ditambah dengan yang 10% dari 20% atau 10% dari 20, 0,1 kali 20. Maka ini akan menghasilkan angka sebesar 32%. Nah, artinya apa? Harusnya pemilik modal atau pemilik uang itu dia harusnya menerapkan bunga 32%. Kalau 32%, bisa diperhatikan di sini. Kalau 32%, maka 1 tahun yang akan datang, ya, 1 tahun yang akan datang berarti dia akan memperoleh uang 1,32. Dengan kata lain, dia akan memperoleh uang sebesar 13.200. Nah, 13.200 itu, ya, mohon maaf saya agak loncat-loncat. 13.200 ini kalau dibagi harga beras yang sebesar 1.200,